Hai, selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcastnya Karang Taruna Kementerian Mantu Jeron bersama saya Abi dan sekarang ditemani sama Kak Risa nih. Kita berada outdoor ya. Biasanya kita di akhirnya Pak Anda. Sekarang kita di lapangan pinggiran. Ya, gimana kita mau bilang apa Kak Risa? Kalimatnya mana? Hari ini kita akan ngobrolin tentang literasi atau baca. Jadi berdasarkan dari penelitian program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2002 yang diumumkan pada 5 Desember 2023, Indonesia itu ada di peringkat 68. Nah, ini dengan skor matematika sebesar 379, terus sains itu 398 dan membacanya itu 371. Nah, peringkat 68 ini itu dari 81 negara. Wah, lumayan ya. Kebetulan kita juga sudah kedatangan Ibu Maya dari JBM gitu. JBM dan TBM. Dan TBM. Bagaimana Bu? Kesan kita tanya dulu kesan ya, kesan untuk podcast Karang Taruna di Kementerian dulu deh. Kayak gitu. Sebelum kita ngajak tadi yang temanya lumayan berat ya, karena kita berada di 68 dari 81 negara. Ya, oke, untuk yang Karang Taruna ya, untuk podcast ini yang pertama dan utama adalah kreatif, gitu ya. Artinya setiap kegiatan, aktivitas itu perlu, kalau untuk sekarang itu harus perlu untuk kita dokumentasikan. Dan itu kalau hanya kita mengadakan dokumentasi video, foto yang ada di HP itu terbatas, maka kita butuh ada media yang itu bisa terjangkau lebih luas lagi. Dan ini kita ada di YouTube, dan semoga ini kegiatan-kegiatan ini bisa untuk yang jelas adalah apa, menginspirasi. Iya, Nah, benar. gitu ya. Harus ya Kak ya. betul. Nah, itu yang kesannya itu adalah kreatif dan semoga itu bisa menginspirasi. Nah, terima kasih Ibu Maya juga sudah apa ya? Sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu kayak gitu untuk kita ngobrol-ngobrol setelah selesai kegiatan. Dan ini baru tema ya namanya Gabulam. Itu apa sih Bu, visi misinya dulu deh sebelum siapa pemarkasanya? Oh Kita harus tahu dulu Gabulam itu apa sih? iya, Gabulaming itu Karena apa? kayaknya kita baru dengar nggak sih Kak? Yes, Ya kan? iya baru dengar. Kalau saya 2 kali. Saya kebetulan baru sekali ini Bu. Oh begitu. Masya Allah. Padahal gitu ya. Ini satu wilayah nih kita. Iya, satu wilayah. Ya kan? Satu wilayah di Mantu Jeron gitu ya. Jadi Gebulaming ini adalah apa dari gelaran di lapangan pinggiran. Dari gelaran buku lah lapangan, mingnya itu adalah pinggiran. Oh, jadi Gebulaming. Gabulaming itu akronim. Akronim dari gitu. Jadi kenapa ini ada awalnya tuh sebenarnya dari aktivitas atau kegiatan yang di kami di TPM, awalnya dari TPM. Aktivitas TPM itu apa? Apa ya? kita menikmati aja karena apa ya, kita juga berpikir banyak akronim ternyata yang disampaikan sama Ibu Maya atau Bunda Maya, biasa kita panggil Bunda Maya ya. Banyak sekali yang akronim baru nih kayak gitu kan. Oke, ya sebenarnya itu sudah lama sih aktivitas itu, cuman kita berkolaborasi mungkin baru-baru ini saja ya kita berkolaborasi, dan harapannya tidak hanya di sini ya, seterusnya nanti kita bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi awalnya dari TBM, jadi TBM Taman Baca Masyarakat gitu ya. Nah dari TBM itu kita bergeraknya masih di subsektoral saja. Nah, sektoral ya ada yang dikelola oleh masyarakat, ada yang dikelola oleh swasta, yayasan gitu, atau di sekolah itu mereka membuka TBM. Termasuk di tempat saya TBM Mekaring Insani. Di TBM Mekaring Insani itu ada kegiatannya berdampingan dengan kegiatan PAUD gitu ya, ada kegiatan PAUD. Nah, dari visi kami yang kami usung awalnya dari TBM Mekaring Insani itu adalah dengan gerakan cinta buku sejak dini gitu ya. Gerakan cinta buku sejak dini, bukan untuk gerakan baca buku tapi mencintai dulu dengan buku. Kalau sudah cinta, berharapnya adalah mereka bisa untuk terus mengakrab buku, bisa untuk meningkatkan literasi mereka, apa istilahnya, dengan buku, membaca buku dan beraktivitas
berawal itu kita melihatnya respon masyarakat belum terlalu belum terlalu ada progres yang signifikan. Kita sudah beberapa kali berkegiatan di lembaga dengan anak-anak. Respon masyarakat karena menganggapnya ini milik yayasan, ini milik sekolah, belum merasa ini milik kita bersama. Iya sih Bu. Secara tidak langsung kita pas awal-awal juga sama seperti itu. Kita menganggapnya ini yayasan atau NGO gitu kan. Kalau yayasan kan jelas tuh ada pendanaan. Kalau NGO kan biasanya kita cari dana ke sana kemari ya gitu kan. Kayak awal-awalnya kita mikirnya tetap ini yayasan kita ya gitu. Iya, jadi itu yang dari kita melihat pergerakannya kok belum terlalu ini ya, dampaknya itu belum terlalu signifikan, sehingga kita mencoba untuk membuat strategi bagaimana strategi itu kita ambil untuk apa harapannya kebermanfaatannya bisa lebih luas lagi gitu kan. Nah setelah kita melihat, terus kita merekrut teman-teman TBM itu juga sama, mengeluhkan hal yang sama. Iya, saya kadang ada koleksi buku yang terbatas, ASD yang rata-rata adalah memiliki SDM yang terbatas gitu. Nah dari keterbatasan, sama-sama keterbatasan itu kita kemudian coba yuk kita bikin kegiatan bersama ya. Awalnya itu kegiatan bersama untuk apa? Menutupi kekurangan-kekurangan ini. Jadi yang kurang koleksi bacaan, yuk dari TBM yang satunya bisa untuk mensupport. Yang kurang SDM mungkin dari kita bisa untuk mensupport. Jadi satu sama lain bisa untuk saling support gitu. Iya. Sehingga kemudian awalnya dari kebersamaan itulah kita kemudian bersama-sama untuk TBM yang ada di wilayah masing-masing kegiatan di tempat publik. Jadi sebagai event untuk kita berkegiatan bersama dengan mengangkat literasi. Nah kita minta di lapangan pinggiran ini, minta izin untuk di lapangan pinggiran itu sebagai tempat publik yang itu bisa untuk kegiatan bersama gitu. Nah itulah munculnya Kebulami. Oh jadi awal sejarahnya seperti itu. Iya. Gitu ya. Oke, nanti sebelum lanjut ke pertanyaan kedua kita mau rehat sebentar ya. Oke, tetap di channelnya YouTube-nya Karang Taruna Kementerian Mantri Jeron, masih bersama saya dan Mbak Desa juga dengan Bunda Maya. Tunggu lanjutannya untuk season berikutnya. Oke, halo, kembali lagi bersama kita dari Karang Taruna Kementerian. Ini kita sedang bersama Bunda Maya. Kita akan melanjutkan sesi yang sempat terpotong tadi ya, Kak? Iya. Oke, Bunda, bisa izin tanya ya, untuk Kebulami sendiri itu berdiri Kalau untuk Kebulami ini sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu sebenarnya. 2020. Jadi Pas memang COVID ya? sebelum iya. Jadi sebelum Covid ini sudah kita pernah mengagendakan festival. Jadi setiap hari anak nasional itu kita agendakan festival literasi anak gitu. Waktu itu sudah sempat juga dokumentasi dari ADTV juga sudah pernah meliput itu juga gitu. Nah itu yang kami inisiasi, tergerak dari ini gitu ya, dari lapangan pinggiran ini. Alhamdulillah bisa menginspirasi di tempat-tempat publik yang lain itu mengagendakan gelaran juga, termasuk di Brontokusuman, di Brontokusuman ya, di Mergangsan ya. Oke. Mergangsan. Iya, Mergangsan itu juga ada taman kampung gitu yang mereka juga gunakan untuk gelaran itu, dan beberapa tempat yang lain pun akhirnya menyusul gitu ya. Jadi awalnya alhamdulillah dari sini kemudian menginspirasi teman-teman pegiat literasi yang lain akhirnya juga melakukan kegiatan yang sama, kegiatan bersama di tempat-tempat umum gitu. Jadi itu kemudian sampai ke, jadi sebelum Covid kita sudah melakukan itu, menginisiasi itu, kemudian Covid kita mengikuti karena ada himbauan untuk tidak berkegiatan di ini Bergerombol. Nah kita off, kemudian kita mulai lagi seiring waktu, kita mulai lagi di 2 tahun tahun terakhir. Terus kira-kira yang menjadi dasar Kebulami Iya tadi ya, sebenarnya keprihatinan sebenarnya. Tadi kalau bisa tadi menyampaikan peringkat kita gitu ya, ini sudah lumayan sih, sudah naik kan, ada 5 peringkat kita sudah mulai naik. Tapi kita masih berada pada
padahal kita kalau Jogja sendiri sebenarnya center untuk kota pendidikan. Kalau untuk literasi sudah tidak istilahnya tidak dilakukan lagi sebenarnya, memang di Jakarta gitu ya. Cuman masalahnya kalau kita melihat di Indonesia gitu kan, dengan posisi literasi yang seperti itu ya sebenarnya kita memang harus agak prihatin juga. Dan kami sebagai pegiat literasi itu juga memaknainya juga seperti itu. Artinya banyak kegiatan yang sudah dilakukan, gelaran buku, kemudian ruang-ruang baca itu banyak. Cuman bagaimana kemudian kita mendampingi itu dengan bermakna. Bermaknanya itu seperti apa? Nah, kalau literasi itu tidak hanya dipandangnya sebagai membaca buku selesai, tapi apakah mereka yang membaca itu, reader itu paham tidak dengan apa yang dibaca? Nah, itu yang penting. Kalau mereka tidak paham, maka tidak ada dampak atau impact terhadap kehidupan mereka. Begitu. Nah, akhirnya apa? Ya tidak ada ngaruhnya. Kegiatan literasi tidak ada pengaruh bagi kehidupan mereka. Tidak ada pengaruh untuk semangat belajarnya, tidak ada pengaruh untuk peningkatan intelektualnya, begitu. Iya, apalagi kalau cuma baca sekilas baca doang, tapi dia nggak tahu apa sih yang dibaca kayak gitu. Jadi banyak sih apa ya yang sudah melakukan apa ya namanya baca terus, tapi dia bacanya cuma gitu doang. Jadi baca doang, ya dia udah baca ribuan buku, tapi ketika ditanya esensinya dari satu buku itu isinya apa gitu, nggak tahu. Itu banyak sekali Kak. Iya, betul. Iya kan Bun? Kebanyakan seperti itu. Jadi secara terminologinya itu dia bagus, secara kuantitinya bagus, tapi secara isi bukunya ya bisa dibilang nol sih kayak gitu kan. Iya, makanya Banyak tadi, ya seperti itu. iya, makanya bermakna tadi. Yes. Jadi bagaimana kemudian jadi literasi itu tidak misalnya image-nya adalah kita baca buku selesai. Iya. Tidak. Tapi literasi itu jauh, itu lebih dari itu. Jadi bagaimana kemudian dari membaca itu bisa kemudian berdampak. Kalau itu berdampak artinya bermakna gitu. Apa yang dia lakukan, aktivitas itu bermakna sehingga berdampak dalam kehidupannya gitu. Oke. Kita mau lanjut session berikutnya ya. Tetap di channelnya YouTube Kemantren Karang Taruna. Oke, Bunda Rizka mau tanya lagi dong, kalau tujuan dari berdirinya Ibu Lami itu apa sih? Dan juga nggak cuma tujuannya aja, tapi goals utamanya itu apa? Ya, intinya dari Ibu Laming itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Untuk apa? Untuk meningkatkan literasi masyarakat. Harapannya dengan literasi itu bisa untuk memberdayakan masyarakat. Nah, kenapa ketika mengambilnya di tempat umum gitu, ini untuk memberikan memfasilitasi teman-teman pegiat literasi untuk berkegiatan bersama, sehingga dari masing-masing TBM itu yang ada kekurangan SDM, kekurangan koleksi buku, itu bisa untuk kita kolaborasikan. Jadi yang bisa untuk saling support maksudnya, sehingga dengan kegiatan bersama itu akan memberikan energi, motivasi untuk berkegiatan. Itu yang terpenting. Dan harapannya tidak hanya pegiat literasi saja, semua potensi masyarakat itu bisa untuk diarahkan ke sana. Termasuk hari ini gitu pun ya ada kegiatan bersama dengan tema Hari Anak Nasional gitu ya. Ini pun juga kita bergerak bersama dengan Karang Taruna begitu terutama ya. Kemudian juga ada dari pendamping CBM, kita berkolaborasi begitu dengan dinas perpustakaan gitu ya. Ya itu harapannya ini bisa bergerak seperti ini, aktivitasnya bisa bergerak bersama. Jadi intinya Ibu Laming itu kalau bisa membuka apa ya kolaborasi enggak antar sektoral ya Bu ya. Nggak ada ego sektoral. Nggak ada ego sektoral. Aku jadi kerasa ya Kak kalau ngomongin ego sektoral. Kayak gitu. Jadi kan biar kita agak cair ya, nggak apa-apa ada suara-suara bising kayak gitu kan. Kita Di tempat umum. di tempat umum. Iya betul. Nggak kayak di studio. Kalau di studio Iya. kita bisa. Karena ini di Laming, ya kan? Iya, di Laming, Laming. ya, lapang pinggiran. Yang sempat heboh tahun-tahun yang lalu ya. Nah, ingat kan Iya, video pertama kita dengan Ibu Kapolsek? Nah, makanya ya ini kayaknya ya mungkin bisa jadi untuk mengembalikan citra dari lapangan pinggiran yang sebelumnya kurang bagus. oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, Bunda. Terus untuk kegiatannya
dan apakah ada kegiatan yang memang itu agenda rutin? Kalau untuk kegiatan, ya aktivitas literasi itu yang menjadi kegiatan utama untuk yang Kami. Kita sudah support setiap kegiatan, selalu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jogja dengan memfasilitasi pustaka keliling, perpustakaan keliling gitu ya. Nah, untuk kegiatan kita setiap 2 minggu sekali di Sunmore gitu ya, di Sunday morning gitu ya. Di sini juga. Iya, di sini Oh, juga. di sini Namanya juga Kebun Laming kan. Oh, Jadi iya. aktivitas kita utamanya di Lapan Minggiran gitu. Ya, jadi Sunmore bukan di UGM, tapi di sini juga ada. Baru tahu loh. Baru tahu. Iya, namanya Sunmore tuh ya Sunday morning Soalnya gitu. kita bukan anak-anak morning. Kita anak-anak night. Iya, begitu. Jadi nah dari kegiatan itu kita banyak yang kita libatkan. Semacam kayak ini kita memberdayakan juga dari pedagang UMKM. kaki lima ya. Iya, pedagang PKL, kaki lima. iya. Dari PKL itu dengan aktivitas kita mereka merasa ada peningkatan untuk Omset. pendapatannya, income-nya, sehingga mereka akhirnya merasa apa istilahnya diuntungkan juga dengan kayak gini, sehingga mereka pun juga ikut terlibat. Kalau ada misalnya ada kegiatan apa, mereka sama-sama mau bekerja sama. Minimal gelar ketiker gitu kan, gelar ketiker, natal buku itu mereka kalau saya sudah datang langsung mereka sudah dengan sendirinya nata-natakan begitu. Oke, Bunda tadi kan sudah nyampaikan agak panjang nih. Nah ini harapan dan harapan sih ya Pak, itu harapan kedepannya dan juga agenda kedepannya apa sih dalam waktu dekat ini, ataupun udah ada beberapa plot yang mungkin sampai akhir tahun udah punya agenda gitu, Bu. Boleh diceritakan Spill ya, di sini. spill info Spill ya. dikit, Oke. iya kayak gitu. Ya, jadi kalau untuk harapan tentu saja kegiatan literasi masyarakat ini bisa untuk didukung oleh semua pihak gitu ya. Utamanya nggak usah jauh-jauh lah. Utamanya adalah warga masyarakat di sekitar sini, di Mantri Jeron gitu ya. Nah, jadi kami dari pegiat literasi itu berharapnya semua potensi masyarakat lah tergerak. Dari tadi ada beberapa yang sudah terlibat ya, misalnya JBM, jam belajar masyarakat itu Pak, ada pendamping, ada fasilitator juga. Nah, yang terpenting juga ada dukungan dari pejabat setempat, termasuk juga ada Pak Menteri, Pak MPT, kemudian ada lurah begitu ya, dan semua ini bisa terlibat. Akhirnya apa, aktivitas kita masif gitu ya, semua saling support gitu. Jadi tadi ego sektoralnya tuh udah hilang mulai ya. dikikiskan Kalau gitu. di sini udah mulai terkikis. Betul. Tapi kok kalau ngomongin ego sektoral tuh kayak gitu nggak kerasa. Iya, nah nanti Saya kalau kesinggung. singgung. Jadi kita pokoknya ayo kita bareng-bareng yuk, kita beraktivitas bersama. Kita niatnya sama sebenarnya. Satu Untuk tujuan bagaimana- ya berarti. Betul. Kenapa harus kegiatannya terpisah-pisah kalau kita punya visi yang sama Iya. gitu ya. Nah, itu yang terpenting. Dan untuk aktivitas dalam waktu dekat ini besok nih kita hari Selasa JTK gitu ya. JTK itu ada organisasi profesi dari guru taman Dari- kanak-kanak gitu ya. Taman Oh iya, kanak-kanak gitu ya. perkumpulan guru taman anak-anak. Ya, itu mengagendakan puncak Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juni gitu ya. Dengan temanya Bu, Temanya untuk tema HAN itu adalah anak terlindungi Indonesia Maju. bagus ya. Jadi bagaimana kemudian anak-anak ini bisa terjauh dari kekerasan, jauh dari segala hal yang nanti membuat anak-anak merasa nyaman, sejahtera begitu ya, dan bisa terstimulasi seluruh perkembangannya dengan baik, dengan optimal. Nah itu besok di hari Selasa tanggal 23 Juli itu di Lapangan Minggiran. Oh di sini juga. Iya, di Lapangan Minggiran gitu ya. Kita harapannya Lapangan Minggiran itu bisa menjadi pusat apapun, jadi pusat Aktivitas ya. aktivitas masyarakat ya, dari bisa mensupport untuk edukasinya, bisa mensupport untuk ekonominya gitu ya. Harapannya ini bisa. Untuk kesehatannya juga support. Iya, biar betul. olahraga. Iya. Jangan itu. dijadikan papan minggiran itu Mbak. Nah, itu yang menjadi PR. Itu PR-nya yang masih adalah menjadi PR. Betul. PR itu. terbesar adalah beberapa bulan terakhir ini kan papan minggiran jadi Mbak sampah. Tidak cuma Lapangan Minggiran, seluruh daerah, seluruh wilayah itu terkait dengan sampah menjadi PR besar. Iya, tapi kita nggak mau bahas sampah ya, guys. Kita nggak mau bahas sampah. Kembali lagi. Kita kembali ke topik HAN tadi. Anak Oke. terlindungi Indonesia Maju. Iya. Jadi besok tanggal 23 ya itu sebagai puncak, nanti ada sekitar 500 anak-anak nanti bisa terkumpul di sini. Itu
internasional itu juga kolaborasi juga, tidak hanya TK, tapi juga potensi masyarakat itu juga terlibat di situ, dari pendamping CPR terlibat juga, kemudian dari bagian literasi juga terlibat gitu ya, sehingga ini yang perlu harus disupport. Dan nanti momen-momen literasi ya istilahnya dari misalnya seperti Hari Anak, kemudian ada 2000 buku, Hari Buku Nasional bulan September, kita pun juga akan agendakan gitu ya. Jadi itu momen-momen yang penting itu biasanya kita ada agenda yang apa istilahnya agak besar gitu. Kalau untuk aktivitas kita rutin ya kita 2 minggu sekali itu yang untuk digelar. Bunda, kalau untuk anak-anak yang lebih anak-anak kan kayak lebih sering main handphone, main gadget gitu loh. Ya, betul. Itu kalau menurut Bunda gimana sih, dan gimana ya caranya supaya anak-anak sekarang tuh bisa lebih senang gitu loh membaca daripada mereka main gadget? Kalau Mbak Lisa sendiri misalnya kalau disuruh milih ya untuk berselancar di membacanya, berselancarnya melalui handphone atau membaca buku, pilih yang mana? Kalau saya kebetulan membacanya lewat tablet. Nah, iya begitulah kalau anak-anak juga begitu. Tantangannya ada, kita tidak ingin menafikan ya bahwa kalau sekarang media itu sangat penting, dan ini kita tidak ingin mencerabut apa istilahnya fasilitas yang memang itu di dunia di zamannya Di era mereka gitu era ya, di era mereka. Tapi bagaimana kita kemudian berimbang, karena memang buku itu tetap penting secara fisik, itu memang harus penting karena dari buku itu anak bisa melalui proses. Kalau yang mohon maaf kalau untuk yang media itu kadang skill saja, hanya beberapa yang dibutuhkan saja, kadang polanya seperti itu. Nah, kalau membaca buku itu kita ada ketuntasan dari awal sampai akhir. Nah, harapannya apa? Informasinya lengkap yang didapat. Tapi kalau kadang di media, kalau untuk yang di tablet, di handphone, itu kadang kita mainnya adalah comot-comot saja. Nah, Iya. itu yang ini. Nah, kita harapannya tetap kembali kepada buku. Buku tidak bisa lepas, harus tetap menjadi pegangan karena menjadi rujukan penting untuk kita gitu ya. Nah, bagaimana kemudian strateginya? Kalau untuk anak-anak begitu ya, anak-anak itu makanya tadi gerakan kita adalah gerakan cinta buku siang ini. Yang kita munculkan adalah rasa senang dulu dengan buku. Bagaimana buku itu tidak hanya kalau untuk aplikasi bulan ya tidak hanya sekedar untuk gelaran saja, tapi kita ambil buku misalnya nih, kita ambil buku keterampilan, ya, keterampilan entah memasak atau keterampilan membuat kreativitas. Yuk kita bermain hari ini dengan membuat keterampilan atau karya. Nah, karya itulah menjadi pancingannya kita untuk ke anak-anak untuk membuat. Nah, jadi biasanya menariknya di situ. Duh, ini kurang apa? Atau mungkin ada inovasi apa? Yuk kita lihat yuk di buku yuk. Kira-kira mau ditambahkan apa? Mau pernik-pernik, mau apa? Caranya menjahitnya bagaimana? Nah, yuk kita ulik di buku. Nah, bagaimana kemudian strategi ini kita terapkan tidak hanya pada anak-anak, tapi justru pada ibu-ibu, remaja putri ketika kita melakukan aktivitas di kampung baca itu dengan namanya literasi berbasis inklusi. Artinya dari kegiatan buku, bersumber dari buku, kita mempraktekkan. Dan itu sebenarnya juga sudah di beberapa sekolah sudah dilakukan juga seperti itu. Berkegiatan berbasis buku. Jadi dari kegiatan itulah langsung kita praktekkan. Nah, termasuk kayak tradisional gitu ya, kalau hanya sekedar suruh membaca, cara mainnya bagaimana silakan baca, tidak bakalan disentuh buku itu. Tapi ketika kita ajak ada alatnya, kita ajak dulu bermain. Bagaimana kemudian cara bermain, yuk kita cari cara bermainnya bagaimana itu. Jadi tergantung bagaimana strateginya yang harus kita lakukan. Iya, kayak tadi Kak, kita bilang kucing sama apa tadi kamu bilang yang beruang. Akhirnya jadinya apa? Kelinci. Jadi kita kayak main tebak-tebakan. Iya. Dia masih base doang, bulat, hitam, ada matanya 2, mulutnya imut, Belum ada telinganya. Jadi antara kucing, beruang. Yang hampir mirip kan itu ya, tiba-tiba telinganya panjang. Berarti kan ketika kita membuat apa ya tadi kerajinan itu kan juga daya imajiner kita itu juga naik kan gitu kan Bu.
apalagi imajiner, dan juga ada teman-teman yang dia baru bermain kayak Tamiya, terus apa tadi, otok-otok, sempritan kayak gitu kan, berarti semakin banyak menimbulkan imajinasinya dia. Selain juga membaca secara physically, itu juga menumbuhkan imajinernya dia dalam tokoh buku tersebut. Kayak tadi itu juga ada Read Alone gitu, atau Read Alone. Read Oh, Read aloud. Alone. Ya ampun, Iya. aku bahasa Inggrisku jelek ya Kak. Jadi mohon maaf nanti kalau teman-teman di Karang Taruna kok masih nggak bisa bahasa Inggris. Saya cinta Indonesia, 100% Indonesia kayak gitu. Oke. Iya kayak gitu. Jadi ketika kita udah mulai belajar membaca lagi, terus bermain dengan tradisional lagi, menumbuhkan juga kita jadi sehat juga, karena fisik juga jalan, pikiran imajinasi juga jalan ya gitu kan. Dan kita juga bisa ya sambil menyelamatkan dunia anak-anak yang kebetulan anak-anak sekarang tuh terlalu dewasa sebelum waktunya. Bener nggak Bun? Nah itu kalau untuk dewasa sebelum waktunya ini berkait dengan perkembangan mereka ya. Kalau dengan kekinian, termasuk tadi budaya gadgetnya itu, habit terhadap sentuhan-sentuhan gadget itulah yang sebenarnya itu menjadi pemicu tadi dewasa sebelum waktunya. Karena apa? Lagi-lagi mereka berselancar dengan informasi yang seharusnya belum saatnya mereka dapatkan gitu ya, tapi mereka akan dapatkan, termasuk mohon maaf gaya bicara, istilah-istilah yang digunakan kadang kita sampai melongo. Anak-anak usia TK loh gitu kan, bahasa ibu-ibu, bahasa sinetron itu dipakai, masya Allah. Itu ya Allah, ini ternyata oh gitu ya, karena apa, konsumsi terhadap informasi itu begitu derasnya dan mereka ada fasilitas. Nah itu yang kemudian mereka dampaknya yaitu tadi, kadang perkembangan itu yang seharusnya mereka belum sampai ke situ, itu kita muncul melalui apa, dengan gaya pola dia jalan, pola dia stylishnya dia kadang gitu ya, kemudian sampai dia bicaranya itu sampai kita tuh kadang enggak, kalau mau ngimbangi itu agak susah gitu, malah justru dia udah maju duluan, kita malah yang ini orang dewasa nih malah malah lebih maju ya ini gitu Ya kadang kita merasa kalah ya. betul gitu. Karena apa ya, kita emang harus belajar banyak dengan anak-anak. Iya, Kita harus kembali ke dunia anak-anak gitu. iya, tapi kita harus backup loh itu Iya. ya. Backup artinya itu dengan aktivitas-aktivitas yang itu sebenarnya mengalihkan terlebih dahulu, bukan kemudian mencerabut apa yang ada di zamannya mereka, tidak. Mereka sudah dihadapkan pada dunia teknologi yang luar biasa gitu ya. Kita tidak ingin mencerabut itu, tapi bagaimana kita bisa pendampingan secara intensif, dan mereka ada yang pendampingan itu penting gitu ya. Pendampingan itu penting, makanya dengan apa, mendampingi melalui aktivitas yang berimbang gitu ya. Termasuk tadi literasi tadi gitu. Pertanyaan terakhir Bunda. Oke. Bagaimana caranya agar kita bisa ikut di Gobulami kayak gitu, dan harapan Bunda ya nggak apa-apa sih kedepannya itu seperti apa kayak gitu, sekalian kita closing. Abis ini kita nanti thanks to ya gitu. Oke, ya. Ini sekaligus closing ya, harapannya dengan adanya Gobulami ini bisa tergerak seluruh masyarakat untuk yang harapannya tadi bahwa ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, dari apa yang nanti kita lakukan ketika itu kita bisa saling semuanya mendukung, insya Allah nanti dampak itu bisa terlihat, terutama untuk apa, untuk memberdayakan masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga itu akan bisa meningkatkan kualitas masyarakat di minimal dari Madripoor untuk Yogyakarta untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman juga yang standby dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like videonya di YouTube-nya Karang Taruna Kemantren Madripoor.